teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan anggota Ananda, Putri, dan Rendika. Kami dari Ilmu Ekonomi B 2019. Teman-teman, di sini kami akan membahas mengenai konsep kelangkaan sumber daya alam dan masalah lingkungan. Teman-teman, kelangkaan adalah keadaan di mana kebutuhan manusia yang tidak terbatas dihadapkan dengan sumber daya yang terbatas. Menurut pengertian ekonomi, langka adalah keadaan di mana jumlah barang yang diminta lebih banyak daripada jumlah barang yang ditawarkan atau yang tersedia. Ada 3 faktor-faktor penyebab kelangkaan. Yang pertama, persediaan sumber daya alam yang terbatas. Yang kedua, sebagian besar manusia memiliki sifat serakah dan akibatnya persediaan sumber daya alam cepat berkurang serta rusak. Yang ketiga, kemampuan manusia untuk mengolah sumber daya alam yang terbatas. Masalah lingkungan juga bisa menyebabkan kelangkaan terhadap sumber daya alam. Degradasi sumber daya lingkungan pada masa yang akan datang merupakan hasil dari perilaku manusia yang tak bermoral, di mana mempunyai tipe perilaku yang merusak lingkungan. Untuk itu, penting untuk meningkatkan moral masyarakat. Selanjutnya, ada 2 yang menjadi indikator kelangkaan sumber daya alam. Yang pertama, indikator fisik kelangkaan sumber daya alam dan energi. Yang kedua, indikator ekonomi kelangkaan sumber daya alam dan energi. Dalam indikator fisik kelangkaan sumber daya alam dan energi, memungkinkan kita mengetahui apakah cadangan sumber daya alam banyak atau sedikit, atau semakin langka atau tidak. Dalam indikator yang kedua, ada 4 yang menjadi faktor dalam indikator ekonomi kelangkaan sumber daya alam dan energi. Yang pertama, harga komoditi sumber daya alam dan energi. Yang kedua, biaya produksi. Yang ketiga, elastisitas substitusi masukan lain terhadap sumber daya alam dan energi. Yang keempat, sewa. Teman-teman, ada pun yang menjadi faktor penghambat kelangkaan sumber daya alam. Yang pertama, teknologi dan penemuan cadangan baru. Bukti empiris yang menunjukkan bahwa perubahan teknologi mampu meningkatkan efisiensi pengangkatan sumber daya alam. Faktor yang kedua yaitu kemajuan transportasi dan perdagangan internasional. Sarana transportasi yang memadai memungkinkan dapat dialirkannya pasokan sumber daya alam dan energi ke konsumen secara berkesinambungan. Faktor yang terakhir adalah daur ulang. Daur ulang mampu mengurangi penggunaan sumber daya alam dan energi asli sehingga jika sumber daya alam dan energi langka, pengamatan dengan cara daur ulang sangat diperlukan. Pembahasan selanjutnya mengenai elastisitas substitusi penggunaan sumber daya alam. Perkembangan substitusi sumber daya alam dan energi, baik dalam produksi maupun konsumsi, sangat membantu proses pembatalan kelangkaan. Dalam konsumsi, kemungkinan penggantian atau substitusi barang dapat dilakukan tanpa mengurangi kepuasan konsumen. Kegagalan pasar dalam pengelolaan sumber daya alam. Teman-teman, kegagalan pasar terjadi apabila mekanisme pasar tidak berfungsi dengan efisien dalam mengalokasikan sumber ekonomi yang ada di masyarakat. Menurut Kurnia Putri tahun 2016, kegagalan pasar adalah suatu istilah untuk menyebut kegagalan dalam mencapai alokasi atau pembagian sumber daya optimal. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kegagalan pasar. Faktor yang pertama, sumber daya alam dan energi yang bisa digarap bersama. Sifat ini memberi kemungkinan terbukanya pasar dengan karena ketersediaan akibat kebebasan pengusaha beroperasi. Faktor kegagalan pasar yang kedua adalah pengusaha kebanyakan mengesampingkan nilai lingkungan, terutama eksternalitas yang bersifat disekonomi. Faktor selanjutnya yaitu adanya monopoli. Dalam keberlangsungan suatu pasar, aktivitas monopoli sering membuat pasar tidak berjalan efisien. Aktivitas monopoli berimplikasi pada tindakan penurunan biaya produksi secara sewenang-wenang oleh produsen yang dilakukan dengan menaikkan harga produk tanpa menambah kepuasan konsumen. Faktor